Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofianti, founder dari Pedal Kit ID dan Mompi. Awal saya merintis usaha itu pada tahun 2013. Sebelumnya suami saya pernah merintis usaha di fashion baju dewasa pada tahun 2007. Tapi kami pilot di tahun 2011. Dan hanya tinggal menyisakan hutang senilai 700 juta. Perasaannya pada saat itu pasti nggak bisa tidur ya. Terus bagaimana caranya kami harus menutup hutang-hutang tersebut. Sempet down selama 2 tahun, tidak ada pemasukan, benar-benar dalam keadaan terpuruk. Sampai akhirnya suami saya bertemu dengan salah satu temannya yang saat itu sudah mendahului berbisnis baju anak dalam bidang sisa ekspor. Di situ suami saya juga melihat ada titik cerah dan ada kesempatan. Suami saya tidak menyia-nyiakannya. Akhirnya dia mulai belajar bagaimana cara mengelola bisnis baju sisa ekspor tersebut. Nah, di sana kami mengalami kendala karena pada akhirnya baju-baju sisa ekspor itu tidak bisa diproduksi kembali jika ada permintaan lebih. Nah, bagaimana caranya agar supaya permintaan konsumen terpenuhi? Saya dan suami akhirnya berkolaborasi membuat sebuah brand, yaitu beberapa nama kita coba pilih-pilih dan akhirnya kami jatuh cinta pada brand Pedal ini. Pedal Kit sendiri itu berasal filosofinya dari kata dayung, atau dalam bahasa Inggris itu sebuah dayung. Mungkin kalau misalkan kita lihat dari logonya, si Pedal Kit tersebut itu berbentuk huruf P yang bawahnya itu ada bentuk dayungnya. Filosofinya atau harapannya ke depan berharap Pedal Kit ini bisa menjadi jembatan kami untuk untuk bisa melalui halangan dan rintangan kami ke depannya gitu. Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun setelah kami merintis usaha ini, hutang-hutang kami yang di 700 juta itu bisa kami lunasi. Tentunya setelah berproses, Pedal Kit berjalan, berkembang sampai di tahun 2017 kami membuat sistem keagenan dengan beberapa distributor dan agen di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga setelah semua wilayah sudah terpenuhi dengan agen-agen dan distributor kami, permintaan semakin banyak dan kami tidak memungkinkan lagi untuk mengisi beberapa distributor di wilayah itu. Maka terciptalah brand kedua kami yang bernama Mompi. Mompi sendiri itu berasal kata dari nama belakang saya sendiri, yaitu Sofi gitu. Nah, itu ada artinya juga. Dari sana kami membuat second brand Mompi itu tujuannya untuk mengembangkan usaha di brand fashion baju anak ini supaya produk kami juga dapat diterima di semua wilayah Indonesia khususnya dan mancanegara umumnya. Dari situ di tahun 2018 setelah Mompi berdiri semakin berkembang, maka di tahun 2020 awal 2020 di masa pandemi mulai merebak, ya kami juga tentunya pasti ada ya sedikit kendala ya, ada pengurangan omset di situ karena pandemi semua juga berefek. Lalu saya coba untuk membuat inovasi baru karena saat itu masa pandemi dan banyak sekali teman-teman saya yang mengeluhkan karena kesulitan ekonomi. Tentunya sangat berefek sekali kepada semua industri ya, semua industri perbisnisan di Indonesia ini gitu. Sampai saat itu ada teman saya curhat kepada saya karena suaminya adalah seorang driver Gojek. Dia sama sekali tidak berpenghasilan, sampai saya sedih mendengarkan cerita-ceritanya gitu. Terus dia meminta kepada saya bagaimana caranya
supaya ada penghasilan lebih untuk dia dan sekeluarga. Dari sana mulailah saya berpikir membuat inovasi apa lagi dengan mengembangkan si brand produk Mompi ini. Karena saat itu sedang lockdown dan kebetulan juga ibu-ibu banyak di rumah, saya awalnya mencoba googling, searching di internet apa sih sekarang yang lagi ramai gitu, produk apa yang sedang diminati di masyarakat di masa pandemi ini gitu. Nah, sampai ada beberapa brand yang menjual produk homeware. Nah, di situ saya coba untuk membeli beberapa piece. Saya lihat dari produknya, dari kualitasnya, ternyata memang sedang ngehit saat itu gitu. Nah, saya berpikir bagaimana cara mengembangkan produk homeware ini dengan brand saya sendiri. Akhirnya saya coba untuk memproduksi dengan jumlah sedikit dulu saat itu. Saya memakai brand saya yang Mompi itu. Dari situ saya coba tawar-tawarkan kepada teman-teman saya dulu sebelum kepada orang lain. Saya ingin lihat dulu testimoni mereka seperti apa gitu. Saya coba kembangkan dengan kualitas yang lebih baik, dengan packaging yang lebih bagus daripada yang lain. Istilahnya saya ingin membentuk karakter dari si Mompi Homeware sendiri itu gitu. Setelah itu saya bikin beberapa piece, saya coba sebarkan kepada teman-teman dan alhamdulillah responnya bagus, tentunya dengan kualitas yang bagus dan harga lebih murah daripada pasaran. Dari situ saya ajakin teman-teman saya yang tadinya curhat tidak punya penghasilan, yang memang ingin diam di rumah tapi ingin tetap berpenghasilan, saya coba rekrut gitu untuk mereka jualan. Nggak apa-apalah jualan, istilahnya nggak usah pakai modal, biar saya yang kasih modal, mereka tinggal jualin aja, ngambil barang dari saya gitu. Nah, tanpa disadari satu bulan setelah saya memproduksi barang, saya coba open PO dulu. Jadi sambil nunggu produksi, saya coba open PO nih sama reseller. Saya coba searching di medsos pribadi saya dulu, lalu di medsosnya brand saya yang lain gitu untuk nyari dulu pelanggan-pelanggan. Dan saya tidak menyangka bahwa pertama kali saya produksi itu bisa tembus di 3.000 piece dan dalam waktu 3 hari langsung full box. Di situ saya mulai semangat, lalu mengembangkan produk homeware saya itu sampai akhirnya jalan sampai sekarang gitu. Yang tadinya hanya 3.000 piece, saya coba dikembangkan lagi dan sekarang sudah hampir 3-4 bulan sudah tembus di puluhan ribu piece. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang terbentuknya Mompi Homeware. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Pesan dan kesan dari saya, jangan patah semangat, tetap jalani, tetap berkarya, memulailah dengan niat dan doa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.